Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah benarkah sudah ibadah? Benarkah sudah ibadah? Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah saudara, mungkin kita berkata, oh saya merasa saya udah ibadah dengan luar biasa. Buktinya kehadiran saya di gereja tuh penuh. Bahkan lihat seminggu 3 kali kalau perlu ke gereja. Wah luar biasa. Tetapi apakah itu menjadi satu tolak ukur bahwa kita betul-betul sudah beribadah? Are we so sure that we are go to church itu adalah mewakili ibadah kita? Apakah dengan kita secara presensi kita, kehadiran kita, fisik kita datang ke gereja, apakah betul kita sudah ibadah? Mari kita cek dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di sini dikatakan kalau orang menganggap dirinya ibadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, artinya bohong. Sia-sialah ibadahnya, berarti gak guna ibadah itu. Nah saudara, dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, if anyone thinks himself to be religious of the rituals of his faith and does not control his tongue, but deludes his own heart, this person's religion is worthless. Wow. Jadi dalam terjemahan Amplified dikatakan, jika ada orang yang menganggap dirinya cukup religius. Wah, religius, saudara ya. Kelihatan rohani. Kategorinya adalah meneliti firman dengan sungguh-sungguh ya, religius ya. Melakukan aktivitas keimanan. Oh, tentu ini religius. Dan hidupnya berbarengan dan tapi tidak mengontrol perkataannya gitu ya. Katanya apa? Cukup religius meneliti firman, cukup religius melakukan aktivitas keimanan, tetapi tidak berbarengan dengan mengontrol perkataan. Maka kereligiusannya, kerohaniannya, kehidupan yang seolah rohani itu gak ada artinya, gak bernilai apa-apa. Nah saudara, berarti memang ini yang paling penting kita harus jaga, mengontrol mulut kita. Gak gampang saudara. Saya beberapa waktu lalu mengambil puasa untuk marah, begitu ya saudara ya. Mengambil puasa untuk marah. Justru waktu saya komitmen untuk tidak marah, puasa marah, ada aja saudara. Waktu nyetir kendaraan tiba-tiba ada yang nyelonong dan sebagainya. Itu tentu refleks ya, dasar gitu ya. Dasar nggak tahu diri, dasar kurang ajar, itu kan dengan sendirinya keluar, keceplosan. Nah saudara, nggak mudah, menjaga perkataan itu nggak mudah, sangat sulit mengontrol mulutnya. Apalagi kalau kita kesel sama orang, ya. Ada quotes bilang begini, kalau kamu mau marah sama orang yang lebih muda, hitunglah sampai 10. Kalau mau marah sama yang seumur, hitunglah 30. Kalau mau marah sama yang lebih tua, hitunglah 50. Kalau mau marah sama istri, hitung terus, jangan ngomong. Tapi kalau mau marah sama suami, katanya, marah terus, jangan hitung, gitu saudara ya. Nah, apa maksudnya? Kenapa sebelum marah kepada orang yang lebih muda harus hitung sampai 10? Itu artinya seringkali tanpa disadari, karena kita menganggap dia lebih rendah dari saya, dia lebih muda dari saya, dia bukan siapa-siapa. Kita marah seenaknya, kita marah sama bawahan, kita marah sama anak buah kita, sampai akhirnya melukai hati mereka. Karena mungkin menurut pandangan kita, kita pantas untuk marah, kita punya hak untuk marah, kita punya hak untuk tidak mengontrol mulut kita. Semua kita keluarkan, makian, cacian, kalimat pedas, kalimat-kalimat yang tajam, sampai akhirnya melukai hati orang yang ada di bawah kita. Hitung sampai 10 supaya kita berpikir lebih dahulu. Jangan sampai akhirnya kita menyakiti hati orang. Kenapa sama sesama yang seumuran? Kita hitung 30 supaya sama-sama mikir. Sehingga akhirnya pertengkaran itu boleh reda. Hamai orang tua, oh lebih lagi kita hitung sampai 50. Kenapa? Kalau bisa jangan sampai kita yang marah. Lebih baik kita yang merendahkan hati untuk minta maaf. Sebab seorang anak muda di hadapan orang-orang tua, waktu orang muda ini terlihat arogan, orang tua tidak bisa menaruh respek. Tetapi waktu melihat anak muda ini adalah anak muda yang rendah hati, anak muda yang
bisa mendahulukan kepentingan orang lebih tua, tentu anak muda ini menjadi anak muda yang mendapat respek. Saudara, yang dua terakhir tentu itu intermezzo, saudara ya. Kalau sama istri, hitung terus, jangan sampai marah gitu ya. Ya tentu itu sebuah intermezzo. Pada akhirnya suami istri kita harus berkomunikasi dengan baik. Bukan tujuannya untuk marah-marah, tetapi untuk mencapai sebuah solusi. Tidak perlu kita harus marah. Karena tentu dalam marah, ada persepsi-persepsi yang mungkin berlainan. Kita belajar dari episode-episode sebelumnya. Di mana ada orang merasa benar, pasti di sana ada kesalahan. Dan di mana ada orang yang dipersalahkan, pasti dia punya sudut pandang kebenaran. Tidak ada kebenaran mutlak selain daripada firman Tuhan. Maka dari itu, saudara, kita harus belajar hari-hari ini menjaga perkataan kita. Sebab dengan kita menjaga perkataan kita, maka ibadah kita, bukan berarti dengan jaga perkataan gak perlu ibadah, no. Waktu kita menjaga perkataan kita, maka ibadah kita menjadi ibadah yang tidak sia-sia. Menjadi ibadah yang bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar kami untuk menjaga perkataan kami sedemikian rupa, sebab sangat mungkin kami teledor dengan kata-kata kami sehingga menyakiti hati orang lain tanpa kami sadari. Tuhan, ampuni kami, dan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada setiap kami. Dan Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengontrol dengan bijaksana, mengelola perkataan kami yang harus keluar dari mulut kami. Berpikir lebih dahulu baru berkata-kata, bukan sebaliknya. Tuhan, berkati seluruh aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.